Saudara, kita langsung bahas soal potensi January Effect di tahun ini dan juga bagaimana peluang IHSG yang sentuh level 10.000 di akhir tahun ini targetnya. Kita langsung berbincang dengan Imam Gunadi, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas. Mas Imam, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Ian. Mas Imam, pertanyaan saya yang pertama adalah apakah rally all time high yang tadi saya bacakan ini menjadi sinyal January Effect atau sebetulnya ada sentimen lain yang lebih dominan? Ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi pada IHSG kita kalau kita lihat selalu mencatatkan ATH-nya seperti yang tadi sudah disebutkan Mas Ian ya. Ini sebenarnya tidak terlepas dari di mana IHSG sempat terkoreksi cukup dalam waktu di mana di tahun 2024 itu pertama kali Donald Trump itu menggaungkan terkait dengan tarif ya, Mhm. sampai dengan puncaknya yaitu di bulan April, awal April itu IHSG sempat terkoreksi cukup dalam, bahkan sangat dalam, yaitu sampai dengan 25%. Nah, jadi karena sepertinya investor sudah memprice in terkait dengan kondisi apa namanya tarif Donald Trump ini, nah ISG akhirnya kembali bangkit ya. Hal ini juga tentunya tidak terlepas dari fundamental ekonomi Indonesia yang kalau kita lihat di sini juga sudah mulai membaik. Oke. Misalkan kalau kita lihat dari sisi daya beli yang dicerminkan dari sisi inflasi yang tadinya mungkin sempat mencatatkan di angka deflasi ya sudah kembali kepada target daripada Bank Indonesia ya di 2,5 plus minus 1%. Kemudian dari sisi data manufaktur ya PMI manufaktur ini juga sudah kembali ekspansif seperti itu Mhm. ya. That's why di Mhm. sini IHSG selalu mencatatkan ATH-nya. Oke. Selain itu juga memang kalau kita lihat ya probability-nya, kalau misalkan tadi data dari Mas Yan sendiri itu Mhm. masih include di dalamnya itu pandemi. Tapi kalau misalkan kita exclude ya pandemi ini dan kalau kita lihat bagaimana probability pergerakan ISG selama 10 tahun terakhir, kita lihat ada probability kenaikan sebanyak 70% ya. Mhm. Dengan medianya kita lihat di 0,61%. Dan kalau kita lihat dari secara month to date saja ISG sudah naik sebanyak 3,35%. Jadi memang probability terjadi January Effect di tahun 2026 ini cukup besar seperti itu. Oke, peluangnya cukup besar dan juga tadi kalau kita melihat sentimen dan juga katalis apa saja juga sudah disebutkan oleh Mas Imam. Tadi yang saya bacakan sebetulnya Mas Imam, 10 tahun terakhir begitu probabilitasnya adalah 50% alias 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak, begitu peluangnya cukup besar. Analisis Anda bahwa January Effect akan besar terjadi pada tahun ini, apa sentimen apa saja atau katalis apa saja yang mendukungnya? Ya, jadi yang pertama tadi adalah kita lihat ya dari data-data di ekonomi kita, fundamental ekonomi kita yang memang sangat baik sekali dari sisi daya beli, kemudian dari PMI ya, Hmm. kemudian yang berikutnya adalah kemungkinan besar di Januari ini indeks harga saham gabungan juga akan ditopang oleh penguatan saham-saham atau perusahaan-perusahaan berbasis komoditas ya baik Oke. itu apa namanya mineral ataupun dalam hal ini juga energi. Kenapa? Karena kalau kita lihat mungkin apa namanya Mas Yan juga sudah tahu bahwa pemerintah ini mempunyai rencana untuk memangkas produksi komoditasnya ya baik itu batu bara atau juga nikel ya ataupun Hmm. komoditas-komoditas lainnya yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Bahlil ya seperti Batubara itu. sampai 25% ya pemangkasannya. Betul Pak, Hmm. betul. Jadi kalau kita lihat batu bara itu dari apa namanya di tahun 2025 itu di 790 juta ton ya dan akan dipangkas ke kurang lebih sekitaran 600 juta ton seperti itu.
Oke, kalau kita melihat soal IHSG yang juga all time high beberapa kali, paling tidak data menyebutkan ada 4 kali dari awal tahun begitu dari tanggal 2 Januari hingga 9 Januari ini. Ini kan jadi euforia tersendiri ya Mas Imam. Terlebih IHSG juga sempat menyentuh level 9.000 intraday di tanggal 8 Januari lalu. Sebetulnya kalau kita melihat ini apa sih yang perlu dilakukan oleh investor retail? Ya, jadi dengan eh, apa namanya tercatatnya ATH baru dari ISG, mungkin investor retail khususnya teman-teman yang baru pemula ya, teman-teman harus paham bahwa kenaikan IHSG yang selama ini terjadi ini lebih ditopang oleh saham-saham yang memang kalau bahasa pasarannya mungkin saham-saham konglo ya, IDX konglo seperti itu, yang memang saat ini secara valuasi itu sudah sangat premium. Ya, Oke. jadi kalau misalkan memang teman-teman berencana atau mempunyai niat untuk berinvestasi, apa namanya di saham-saham yang menopang ISG, saya rasa masih kurang tepat, masih kurang cocok ya seperti itu. Jadi kecuali buat teman-teman mungkin di sini yang tujuan atau niatnya pengen trading, itu mungkin bisa sangat bisa dimanfaatkan momentumnya. Ya, jadi untuk teman-teman retail, kalau memang tujuannya adalah untuk berinvestasi, better teman-teman bisa cari saham-saham blue chip yang memang saat ini apa namanya secara valuasi cukup menarik ya, khususnya saham-saham blue chip yang bergerak di sektor komoditas, energi maupun mineral seperti itu. Oke, kalau Mas Imam tadi ada sektor ataupun saham-saham konglomerasi ya begitu yang memang menjadi penggerak IHSG juga begitu beberapa bulan terakhir ini. Kalau kita melihat di awal tahun 2026, kemungkinan sektor mana saja sih Mas yang akan menggerakkan IHSG? Apakah konglomerasi juga akan melanjutkan dominasinya atau justru tadi yang seperti disebutkan bahwa ini saat ini tahun 2026 blue chip juga manggung begitu? Ya, jadi ada beberapa sektor yang mungkin kita perlu perhatikan ya. Yang pertama untuk IDX Konglo, apakah apa namanya IDX Konglo ini masih bisa kita perhatikan? Sangat masih bisa. Kenapa? Karena untuk saat ini IDX Konglo itu sentimennya lebih lebih kepada review indeks MSCI di bulan Februari nanti. Hmm. Jadi sampai dengan Februari nanti itu masih bisa diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor komoditas dalam hal ini adalah emas ya seperti itu. Kenapa? Karena memang sampai dengan di awal tahun ini kita sama-sama tahu ini Donald Trump udah ngegas aja gitu ya Mas Oke. Ian ya. Mhm. Dimana bukan cuman isu geopolitik yang terjadi antara US dan juga Venezuela, namun kita lihat di Eropa juga ada Rusia dan juga Ukraine yang masih tinggi tensi geopolitiknya. Kemudian juga kita lihat ada China dan juga Taiwan ya. Kemudian Israel dan juga Iran kembali memanas gitu ya. Jadi isu geopolitik di awal tahun ini juga cukup sangat bisa kita perhatikan ya, sehingga kita lihat demand terhadap instrumen safe haven seperti emas masih cukup menarik, yang Hmm. mana ini juga akan menguntungkan emiten ataupun perusahaan-perusahaan yang memang kita lihat di sini memproduksi instrumen safe haven ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah tadi ya, sektor berikutnya adalah di sini juga sektor-sektor yang berkaitan dengan pemangkasan RAKB di tahun 2026 ini, dan kita lihat juga memang apa namanya persetujuan RAKB ini sedikit molor ya seperti itu. Namun di sini kita lihat Menteri apa namanya Kementerian SDM juga sudah mengizinkan untuk perusahaan-perusahaan ini setidaknya bisa memproduksi 25% dulu dari target RAKB 2026 ya. Jadi walaupun sebenarnya sudah diberikan apa ya, sudah diberikan kemudahan untuk perusahaan tambang memproduksi, tapi ya tentunya apa namanya dari persetujuan sampai dengan perusahaan itu memproduksi itu kan takes time gitu ya, Hmm. waktunya Hmm. nggak sebentar gitu. Jadi hal ini tentunya bisa apa ya, bisa
membuat adanya gangguan dari sisi supply seperti itu. Yang mana kita Oke. juga sama-sama tahu bahwasanya Indonesia ini merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Kemudian juga kita lihat apa namanya produsen batu bara terbesar di dunia juga gitu ya. Jadi dengan adanya kebijakan atau penundaan Hmm. RAKB ini bisa apa namanya membuat meningkatnya volatilitas harga komoditas yang mana ini juga tentunya akan menguntungkan saham-saham komoditas seperti itu. Oke, artinya Mungkin itu sektor-sektor yang bisa kita perhatikan, Mas Yan. Oke, komoditas berarti masih bisa dibilang menarik untuk dikoleksi ya. Tadi juga disebutkan oleh Mas Imam terkait juga dengan emas begitu. Ada beberapa saham yang memang kenaikannya juga cukup tinggi kalau kita pantau beberapa waktu lalu seperti Archie dan juga Antam begitu. Kalau ngomong soal saham gitu ya, saya juga ada menyajikan data ini Mas Imam soal saham yang paling cuan paling tidak dari 6 hari perdagangan di awal Januari ini. Ada beberapa saham yang memang naiknya itu cukup tinggi di bawah di atas 100 persen bahkan. Ini kita lihat ada BP di 134%, ada RLCO di 106% dan juga IFSH di 111% cuannya di awal tahun ini. Kalau kita melihat hal ini langsung ngegas gini, ini saham-saham analisis Anda seperti apa? Mengapa demikian? Ya, sebenarnya kalau untuk kalau kita lihat ya saham-saham yang kita sebutkan tadi itu memang saham-saham yang memang secara valuasi ini masih sangat kecil ya ataupun di mid Mhm. cap ataupun small caps gitu ya. Dan kita lihat partisipasi investor asing di saham-saham tersebut itu cukup besar ya memang ya. That's why saham-saham seperti BP atau RLCO ini menguat cukup tajam. Em, dan kalau kita lihat ya memang kalau kita lihat bagaimana algoritma dari asing ini eh, saat ini kalau kita bandingkan atau kita compare dengan bagaimana dulu gitu ya kita lihat secara culture sepertinya asing ini udah ada perubahan gitu ya Mhm. yang tadinya mungkin tidak ada ketertarikan di saham-saham small caps gitu ya. Nah sekarang kita melihat bagaimana saham-saham small caps ini juga bisa bersinar gitu ya, bisa bersinar tidak hanya saham-saham yang apa namanya saham-saham blue chip saja seperti itu. Jadi saya rasa ini lebih purely apa namanya adanya ketertarikan Mhm. asing trading gitu ya di saham-saham Oke. small caps seperti itu. Asing berarti asing memiliki peran besar dalam kenaikan harga saham yang tadi saya bacakan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal aksi beli asing nih Mas Imam, kalau tercatat dari awal tahun ini ada sekitar 2,8 triliun hingga penutupan perdagangan pada pekan lalu. Bahkan kalau kita hitung lebih mundur lagi di 3 bulan ada 41 triliun lebih asing yang masuk ke Bursa Efek Indonesia begitu. Ini menurut Anda artinya apa? Apakah kepercayaan investor asing juga sudah mulai membaik? Ya, tentu, betul. Jadi, kepercayaan investor asing ini juga kalau kita lihat memang tidak terlepas dari data ekonomi kita yang memang kita lihat di sini cukup kuat, ya. Baik itu dari sisi daya beli kita yang tadinya cukup lemah, ya, di bawah apa namanya base-nya. Kita lihat kemarin inflasi kita yang mencerminkan daya beli juga sudah kembali naik, ya. Nah, hal ini juga sekaligus menggambarkan bahwasanya daya beli kita memang cukup baik. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga bisa lihat data PMI kita yang beberapa bulan terakhir juga sudah kembali ke level ekspansifnya. Mhm. Ya, jadi beberapa waktu lalu memang angka PMI kita sempat dimasuk di dalam angka korektif di bawah 50 poin ya, tapi sekarang kita lihat sudah mulai ekspansif lagi ya. Kita tahu bahwasannya ketika misalkan industri manufaktur ini sudah mulai bangkit, sudah mulai ekspansif, ya Mhm. artikan di sini permintaan akan tenaga kerja, ya permintaan akan bahan baku gitu ya, itu juga akan meningkat. Jadi dengan kembalinya dengan kembali bangkitnya sektor manufaktur ya, itu juga akan membuat apa namanya domino efek yang lebih positif seperti itu. Selain itu juga kita lihat ya dari sisi pertumbuhan kredit ya. Pertumbuhan kredit kita juga walaupun belum sesuai dengan ekspektasi pemerintah, kita lihat
pertumbuhan kredit kita sudah mulai membaik ya. Apa namanya, dari grafik juga kita bisa lihat sudah mulai rebound lah ya, sedikit demi sedikit, walaupun ya belum sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Tapi dari sini kita bisa lihat ya bagaimana progres ekonomi kita sedikit demi sedikit seperti itu. Oke, ada progres ekonomi yang terus membaik begitu yang membuat investor asing juga semakin percaya begitu untuk menanamkan uangnya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kalau kita juga menelaah ini Mas Imam soal target IHSG di level 10.000 di akhir tahun 2026 yang disebutkan oleh Menteri Keuangan. Menurut Anda apa saja sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga katalis apa saja yang diperlukan agar target ini bisa tercapai? Ya, jadi saya rasa market ini saat ini lebih fokus kepada bagaimana kebijakan-kebijakan apa namanya luar negeri. Hmm, Ya, misalkan kalau kita lihat di sini adalah dari Donald Trump ya, tentunya ya, dari Donald Trump ya. Selama Donald Trumpnya ini membuat kebijakan-kebijakan yang akomodatif, saya hmm. rasa minim untuk rasanya IHSG kita koreksi sangat dalam seperti itu. Namun kita perlu mencermati ya, kita perlu mencermati bahwa saat ini kan apa namanya, hal yang perlu kita cermati terkait dengan geopolitik ini adalah persaingan antara Donald Trump dan juga Xi Jinping, China dan juga US ya. Kita sama-sama tahu saat ini apa namanya, China ini sedang berusaha merebut kembali Taiwan ya. Hmm. Kenapa? Karena yang pertama, Taiwan ini merupakan apa namanya, negara produsen chip ya terbesar di dunia ya, terbesar di dunia. Dan beberapa waktu lalu mungkin teman-teman di sini juga sudah melihat bahwa Trump katanya nggak mau ikut campur ya terkait Hmm, dengan hmm, hmm. urusan Xi Jinping ini. Tapi saya rasa itu tidak mungkin. Saya rasa Trump akan ikut campur. Kenapa? Karena apa namanya, perusahaan chip di Taiwan ya, di TSMC gitu ya, TCMS ya kalau nggak salah ya. Itu apa namanya, penjualannya itu paling besar tuh ke US Hmm, hmm. ya, paling besar tuh ke US. Dan juga konsumen terbesarnya itu ada Apple, Nvidia dan Oke. yang lainnya ya. Jadi saya rasa dengan adanya gangguan di Taiwan, apa namanya, US itu juga akan ikut campur seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Donald Trump itu juga kita lihat ya, kita sama-sama tahu saat ini Donald Trump sedang berusaha untuk mengakuisisi Greenland gitu ya. Hmm, Nah, hal ini sebenarnya apa sih? Nah, kalau kita balik lagi ke permasalahan utama daripada US ini adalah mereka itu masih sangat bergantung sekali pada unsur tanah jarang atau rare earth elements gitu ya, dari Cina ya, di mana Cina ini menguasai 70 sampai dengan 90%-an ya produksi unsur tanah jarang di dunia seperti itu. Nah, jadi dan kalau kita lihat ya, kemarin ini kan sempat ada negosiasi perang dagang gitu ya, di hmm. mana China ini menginginkan teknologi. Kemudian dari sisi US sendiri ini menginginkan apa namanya, unsur tanah jarang dari Cina, karena memang US ini nggak bisa hidup tanpa Hmm, unsur tanah hmm. jarang dari China gitu ya, karena ini juga akan digunakan ke apa namanya, industri pertahanan Oke. mereka. Nah, caranya Hmm. gimana supaya US ini bisa survive gitu ya, dengan ketika misalkan China nanti nggak ada gitu ya, suplainya terhenti, Taiwan ada gangguan gitu ya. Nah, mereka bisa target jangka panjangnya adalah ya melalui Greenland ini, yang memang Greenland mempunyai unsur tanah jarang yang cukup besar seperti itu. Nah, jadi Oke. selama eh, tidak ada intervensi yang besar gitu ya dari US terhadap China, yang saat ini tensi geopolitiknya dengan Taiwan itu meningkat, itu saya rasa gejolak di pasar itu akan sangat minim gitu ya. Dan ke depan tentunya kita sama-sama tahu bahwa ke depan baik itu bank sentral kita, Bank Indonesia maupun The Fed itu juga
probability-nya lebih kepada melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi ini akan memberikan sentimen positif juga untuk pasar ya, seperti itu. Oke, berarti artinya Dan kita juga di akhir bulan ini Donald Trump ini kemungkinan akan memberikan pengumuman terkait dengan pengganti daripada sosok ketua The Fed yaitu Jerome Powell, yang mana calon-calonnya itu lebih kepada pro-growth gitu ya. Nah, paling nanti saya rasa di media saya rasa akan lebih dari sisi independensi The Fed gitu ya. Tergantung nanti market apakah akan fokus ke sana atau lebih fokus kepada kebijakan pro-growth daripada ketua The Fed yang terpilih seperti itu. Baik, artinya untuk mencapai IHSG, target IHSG 10.000 di akhir tahun 2026 ini bukan hanya dari domestik, begitu faktor dominan yang perlu diperhatikan adalah juga di faktor global, termasuk tadi aksi Amerika Serikat, The Fed, dan juga tensi geopolitik dunia. Terima kasih, Equity Analis Indo Primer Sekuritas, Imam Gunadi, atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas. Thank you. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi usai jeda. Ini Senin pagi, Pengadilan Tipikor